Selamat pagi anak-anak. Gimana liburannya? Menyenangkan ya? Nah, kita sudah beberapa hari ini kita libur ya. Di situ ada libur hari raya Idul Fitri. Terus juga di hari Kamis itu berbarengan dengan selain Idul Fitri ada peringatan kenaikan Isa Al-Masih atau kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ya. Jadi bersamaan gitu ya. Jadi yang Muslim merayakan Idul Fitri, yang Kristen dan juga Katolik merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Ya. Oke anak-anak, kita akan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Oke, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Syukur kami akan kedatangan Bapa, Tuhan umat bagi kehidupan kami pada pagi hari ini sebelum kami melaksanakan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Tuhan pimpin setiap kami sehingga kami dapat menjalani hari ini bersama-sama dan Engkau Tuhan. Dan kami ingin mendasari dengan kebenaran firman Tuhan sebagai penuntun hidup kami di hari ini. Tuhan pimpin kami, urapi kami, sehingga kami dapat memahami, mengerti, bahkan melaksanakan firman-Mu dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Oke, tadi sudah saya bahas masalah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Ya, jadi coba kita buka Alkitab kita, sudah siap Alkitabnya ya. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 8. Ayat berapa, Pak? Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 8. Oke, makasih Pak Jumadi. Oke, saya ulangi sekali lagi, kemudian saya akan bacakan. Kalau kalian tidak berhasil menemukan, ya, yang jelas saya nggak bisa menunggu kalian satu persatu. Ya, yang paling penting kalian mendengarkan, menyimak, ya. Terlalu lama kalau saya harus menunggu kalian. Saya akan bacakan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya. Jadi setelah bangkit dari kematian, ya, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid-muridnya. Ya. Nah, para murid-murid ini bukan hanya 12 murid, ya, tapi Tuhan Yesus sebenarnya memiliki banyak murid. Ya. Yang utama adalah 12, kemudian ada 70 murid, ya, dan juga ada banyak lagi, gitu kan? Ya, Tuhan Yesus berpesan, jangan tinggalkan, ya, Galilea dulu, ya. Kenapa Tuhan Yesus pada saat itu sebelum Tuhan Yesus naik ke surga dia berpesan. Nah, karena dalam pertemuan terakhir ya murid-murid ya di ayat yang ke-6 dikatakan maka bertanyalah mereka. Ya, mereka ini adalah para murid Yesus. Ya. Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jadi para murid pada saat menginginkan bahwa Yesus ini akan datang sebagai raja secara politis. Ya. Kenapa?
mereka menginginkan hal itu? Karena pada saat itu ya bangsa Israel ini lagi dijajah oleh Kaisar Romawi, Kekaisaran Romawi. Ya. Bagaimanapun juga sebuah bangsa yang dijajah itu tidak enak, tidak memiliki kebebasan sama sekali. Ya. Dan mereka berharap bahwa Yesus nanti akan datang sebagai seorang raja, raja orang Yahudi, raja orang Israel. Itu harapan mereka. Ya. Harapan mereka seperti itu. Ya. Kenapa? Mereka melihat kehebatan Tuhan. Ya. Mampu menyembuhkan segala macam penyakit, ya. Bahkan pernah menghidupkan orang mati, pernah memberikan makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Ya. Bahkan Tuhan Yesus pernah juga meredakan badai. Itulah kehebatan-kehebatan yang dilihat oleh murid-muridnya. Jadi para murid itu Yesus ini adalah sosok yang sempurna untuk menjadi seorang raja. Tujuan utama Tuhan Yesus bukan untuk menjadi raja secara politis. Tujuan utamanya adalah untuk menyelamatkan umat manusia. Untuk menyelamatkan umat manusia, membebaskan mereka dari belenggu dosa, belenggu iblis. Ya, itu adalah tujuan utama. Jadi yang Tuhan lakukan adalah untuk memerdekakan kita secara rohani, bukan secara jasmani. Itu adalah tujuan utama dari Tuhan Yesus datang ke dunia. Bukan kemerdekaan secara politik, tetapi kemerdekaan secara rohani. Dengan cara apa? Dengan cara menebus dosa-dosa mereka. Tuhan Yesus sediakan pengampunan bagi kita. Makanya anak-anakku sekalian, ya, Yesus sudah naik ke surga, dan Tuhan pada saat naik ke surga, dia menurunkan penolong, yaitu Roh Kudus, yang membimbing kita, ya, menguatkan di dalam kita menjalani hari-hari ini. Makanya anak-anakku, ya, janganlah kita, setiap anak-anak Tuhan, senantiasa bergantung, berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Dan Tuhanlah yang akan membimbing kita, memimpin kita, sehingga di dalam kita menjalani kehidupan kita, kita senantiasa dipimpin, dikuasai oleh Tuhan. Jadi kita menjadi berkat, hidup kita menjadi saksi Kristus. Ya, makanya di dalam yang ke-8 dikatakan, dan tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh dunia, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Itu adalah Tuhan menyertai kita. Supaya apa? Supaya kita menjadi saksi Kristus. Melalui apa? Perkataan kita, melalui perbuatan kita, tunjukkan bahwa kita ini sebagai anak Tuhan. Ya. Kalau kita merasa beriman kepada Tuhan, kita harus melakukan kehendak Bapa, bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, makanya kitab Yakobus dikatakan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Diselamatkan oleh iman. Sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, ya, kita harus berbuat baik. Ya. Kenapa? Melalui perbuatan baik kita bisa menunjukkan bahwa kita adalah saksi-saksi Kristus. Kita dapat menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Melalui apa? Melalui perbuatan-perbuatan kita yang baik dan memuliakan nama Tuhan. Ya. Biarlah melalui pola hidup kita
kita dapat menjadi garam dan terang. Dan biarlah hidup kita senantiasa memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa, anak-anak. Mari kita berdoa. Semua sikap doa yang baik. Tak ada yang tolak-tolak permainan. Jason, yang tolak-tolak Jason. Oke, mari kita berdoa. Syukur kami akan karya-Mu Bapa, biarlah melalui kenaikan-Mu kami dapat menjadi saksi Kristus, sehingga hidup kami memuliakan nama-Mu. Biarlah kami terus kuatkan dalam iman kami, dan kami dapat mewujudkan iman kami melalui perbuatan-perbuatan kami yang baik dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini, secara khusus dalam proses belajar mengajar kami, bila kami dapat melakukan yang terbaik dan biarlah semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Selamat pagi anak-anak, Tuhan berkati, saya serahkan kepada Denny. Anak-anak, saya langsung bagi ke breakout masing-masing. Ini penuh ya. Yes. Lepas. Oh, lepas. Kopi. Lepas dulu. Pak, masukkan saya ke kelas 2. Ya, sebentar. Makasih, Pak. Benar ya. Oke, anak-anak, untuk kelas 2 bisa live meeting ya. Sekali lagi untuk kelas 2 bisa live meeting, langsung dikerjakan penugasannya yang dikirim oleh Bu Nabil. Ya, bisa live meeting karena Bu Nabilnya hari ini izin tidak masuk. Keluar ya, Pak? Coba, apa? Jadi keluar ya, Pak? Ya, silakan keluar, meninggalkan meeting. Langsung Baik, Pak. dikerjakan Terima kasih, penugasannya. Pak. Oke, terima kasih. Saya pindah room lagi. Iya. Di room utama ya, saya sambil jadi host. Anak-anak di room utama segera langsung keluar di menu utama. Ya. Oke, anak-anak sudah siap. Hari ini waktunya bahasa Inggris terlebih dahulu ya. Anak. Nah, itu Pak Jumadi sudah diisi. Oke, monggo Pak Jumadi. Kalau Miss tanya, are you ready guys? Kalian menjawab. Masa kata Pembelajaran tema kita masih tema 8, tema terakhir ya. Sekarang coba kalian buka di halaman 67.
Selamat pagi. Selamat pagi Pak Agus. Ya, Pagi. Pagi. Selamat pagi anak-anak. Pak. Kita mulai belajar ya. Siapkan modul pendidikan agama Kristen ya. Oke? Sudah siap belajar anak-anak ya? Sudah siap belajar ya? Sudah, Pak. Oke. Ya. Kali ini kita akan belajar Oke. Oke, saya belajar ya anak-anak ya. Kita akan belajar tentang Tuhan selamatkan kami, halaman 106. Halaman 106. Ya, di jamrut kalian ya. Halaman 106. Itu judulnya Tuhan selamatkan kami, ya. Pak Madun izin ambil buku ya. Kenapa? Izin Siapa ambil yang buku. ada apa? Buku ada di atas. Fania Pak. Oh, Fania. Kok Pak Madun sih? Pak Jumadi. Oh iya, betul. Pak Madun guru olahraga. Ya, Fania ya. Oke. Kalau gitu dengarkan saja ya. Dengarkan daripada nanti kamu ambil di atas, nanti saya enggak ngajar-ngajar dong. Ya. Oke. Jadi manusia ya. Oke. Jadi manusia itu memiliki keterbatasan. Ya, hidupnya selalu bergantung pada pertolongan Tuhan. Ya. Lain kita sebagai makhluk sosial, ya. Oh ya, makhluk sosial itu ya. Kapan-kapan itu kan sudah saya jawab, artinya bahwa manusia itu tidak dapat dirasakan orang lain. Itu dari segi kemanusiaan. Bahwa manusia itu memang penuh dengan keterbatasan. Ya, kenapa? Karena tidak dapat hidup sendiri. Ya, dapat hidup sendiri. Oke. Nah, kameranya terbalik. Oke. Lebih ya.
Jadi secara manusiawi, manusia itu sebagai makhluk sosial, artinya apa? Manusia itu tidak dapat hidup sendiri, sangat membutuhkan orang lain. Itu keterbatasan manusia, ya, kepada orang lain. Demikian juga dengan kehidupan kerohanian kita, ya, ternyata juga kita juga sangat membutuhkan pertolongan dari, ya, tidak dapat dipungkiri, ya. Selain kita makhluk juga kita Tuhan dan keterbatasan. Contoh saja, misalnya tanpa Tuhan hidup kita akan sia-sia. Ya. Ada kalanya tanpa kita seringkali kurang bersyukur Tuhan. Padahal Tuhan sudah memberkati kita. Setiap hari kita bisa hidup sehat, itu adalah anugerah dari Tuhan. Ya, itu adalah anugerah dari Tuhan. Tuhanlah yang memberi kita kesehatan, kekuatan. Ya, dimana saat ini ada banyak sekali orang-orang yang sakit, apalagi di saat-saat pandemi ini kesehatan itu sangat mahal sekali. Kenapa? Ya, seandainya kalian sakit gitu kan, ya mau dibawa ke rumah sakit juga ragu-ragu, jangan nanti kalau dibawa ke rumah sakit malah ketularan virus ya, COVID-19 kayak gitu kan. Nah, hal-hal seperti itulah ketika kita Tuhan berikan kita kesehatan, ya seharusnya kita mengucap juga ada kita melindungi kita dan kita pergi pada saat kita sampai di tempat tujuan, ya tanpa kita sadari itu sebenarnya sudah sebagai bentuk penyertaan Tuhan. Tuhanlah yang menyertai kita dalam setiap perjalanan kita. Mungkin kita sama orang tua dibonceng, ya, entah itu naik motor atau naik mobil, ya. Ketika kita bepergian dan sampai tujuan dengan keadaan selamat dan pulang ke rumah lagi dalam keadaan selamat, itu semata-mata karena Tuhan. Karena kita dilindungi oleh Tuhan. Makanya anak-anak, ya, ketika kita, ya, dalam keadaan baik-baik saja hingga saat itu, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhanlah yang menjadikan kita baik-baik saja. Tuhan berikan kita kesehatan, Tuhan berikan kita keselamatan secara jasmania, bahkan Tuhan berikan kita keselamatan secara rohani. Itu semata-mata karena anugerah dari Tuhan. Ya, semata-mata karena pemberian Tuhan. Ya. Beberapa tahun yang lalu, ya, ada gempa, bencana alam, gempa bumi, ya. Dan Indonesia beberapa kali diterpa bencana alam. Yang paling hebat adalah bencana alam tsunami di Aceh tahun 2004. Itu korbannya ratusan ribu. Ya. Jadi terjadi gempa bumi di laut, kemudian air laut masuk ke daratan, ya. Jadi orang-orang yang di pinggir pantai itu tersapu, tenggelam semuanya, ya. Dan manusia tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Itu membuktikan akan keterbatasan manusia. Ada gempa di Padang, ya. Kemudian juga ada gunung Merapi yang meletus, ya. Gunung Sinabung yang meletus, dan manusia tidak mampu mencegah, ya, terhadap bencana alam seperti itu.
tidak dapat mencegah. Apa itu hubungan dengan berarti manusia akan mampu meletus. Ya, kalau terus meletus nggak bisa lagi. Nggak bisa lubang dari gunung itu ditutup biar bisa kalau tutup lubangnya bisa lebih besar itu letusannya ya, karena tekanan yang sangat luar biasa ya. Ini sudah kayak gempa bumi, manusia nggak akan mampu terhindar atau mencegah adanya gempa bumi. Itu menunjukkan keterbatasan manusia ya, keterbatasan manusia ya. Makanya peristiwa-peristiwa yang sangat menakutkan itu ya, orang yang selatnya menderita trauma yang luar biasa. Bila ia teringat dari air yang tiba-tiba menyapu segala yang ada, ya, teringat sanak saudara yang terluka, bahkan kehilangan nyawa yang berduka. Ya, jadi melalui peristiwa-peristiwa seperti itulah pada kalanya kita disadarkan ya betapa terbatasnya manusia itu ya, betapa terbatasnya manusia itu. Makanya kita perlu bergantung sepenuhnya kepada makanya anak sekalian keterbatasan kita sebagai umat manusia. Dan pada saat yang sama, saat ini kita baik-baik saja. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Berterima kasih kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhanlah yang menjadikan kita baik-baik saja. Yang memberkati kita, melindungi kita, memelihara kita. Ya, tiap hari kita masih diberkati oleh Tuhan. Ya, makan 3 kali sehari. Ya, ada jajan, ada minum, makan dan sebagainya. Itu semata-mata karena pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan. Ya, Tuhan memberkati kita anak-anaknya, ya, melalui orang tua, ya, melalui orang tua. Tuhan berikan orang tua pekerjaan, ya, sehingga melalui pekerjaan itu orang tua mendapatkan gaji atau upah, ya. Dan dari gaji itulah dapat dipakai untuk kebutuhan hidup kita. Itu semata-mata karena pertolongan dari Tuhan. Ya, anak-anakku sekalian, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kalau hingga saat ini kita masih diberkati Tuhan, dipelihara Tuhan, kita akan sia-sia. Kita tidak berbuat apa-apa tanpa campur tangan Tuhan. Ya, itu yang harus kita sadari. Ya, anak-anak, makanya hiduplah senantiasa bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Oke, saya jelaskan singkat saja dulu. Ya, saya kembalikan ke Pak Agus. Terima kasih Pak Jumadi. Saya masukkan di kelas 5, guys. Sudah saya masukkan di kelas 5. Oke. Anak-anak dilanjut oleh Miss Lydia. Miss Lydia akan masuk di kelas 4. Ini Silent Gio ini kelas berapa ya? Kelas 2. Oh, kelas 2. Oh, kelas 2 live aja, kelas 2. Kelas 2 live saja karena Bu Nabilnya izin hari ini. Oh iya. Ya. Pak, saya izin ke kamar mandi, Pak. Ya, Bu Lydia sudah saya jadikan CU host. Silakan, monggo. Terima kasih. Oke, thank you, Pak. Good morning, everyone. Suara Miss Lydia kedengeran nggak?
Dengar. Benar ya. Oke, good job. Boleh, misalnya dia kasih waktu, boleh minum dulu, boleh ke toilet. Setelah pelajaran agama, sebelum kita mulai ke conversation bahasa Inggris. Belum makan nih. Makan nggak? Makan. Kira belum makan juga. Oke. Kalau makan nggak, minum boleh. Oke. Apa kabarnya anak-anak setelah 1 minggu libur? Sangat mengharukan. Main ya. Oke. Udah nggak ada yang mau minum? Saya mau minta tolong videonya semua dinyalakan ya. Oke, good. I'm waiting for the other students. Rexi, Gabriel, Kiksten, Angel, Devinda. Saya minta tolong dinyalakan videonya ya. Please turn your video on. Oke. Daniel tadi udah nyala, kenapa mati? Lagi videonya. Sinyal ya. Oke. Oke, saya masih tunggu Rexi, masih tunggu Gabriel, masih nunggu Devinda. I won't start before they open the video on. Oke, thank you Devinda. Tapi saya mau lihat wajahnya Devinda. Nah. Oke, good. Thank you. Where is Rexi? And Gap? Oke, kita akan lanjutkan conversation yang 2 minggu lalu kita pelajari. Oke. Ini 2 minggu lalu ya kita belajar tentang ini. What is your favorite game? Permainan kesukaan, terus suara hewan yang bisa ditirukan, sama ini hal-hal kesukaan sih. Ya. Sekarang kita lanjutkan dengan this one. What things do you not like? Apa yang tidak kamu sukai? I do not like blah 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 things. Ini masih sekitaran untuk mengetahui teman lebih dalam atau lebih jauh, atau ada orang yang ingin tahu kamu lebih jauh, biasanya mereka akan melontarkan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Gitu. Oke. Saya akan bacakan ini dalam bahasa Inggris sebanyak 3 kali, lalu dalam bahasa Indonesia sebanyak 2 kali. Lalu setelah itu kita akan role play. Kita akan mempraktekannya secara berpasangan. Stella, tolong dinyalakan videonya. Rexi, tolong dinyalakan videonya. Gabriel, tolong dinyalakan videonya. Oke, ini Richard kelas 1.
Oke. Daniel, ini sinyal mungkin ya Daniel ya. Tapi bisa dengar suara saya kan? Atau kalian bisa? Bisa, Mem. Gabriel bisa dengar suara saya? Reksi? Fania? Bisa, Mem. Oke. Gap, kenapa we'll start video later, Gap? Nah, bingung kan saya? Gabrielnya kemana? Mem. Dia tuh punya jurusan Naruto, Mem. Oke. Sudah. Oke. Saya akan mulai ya dalam bahasa Inggris sebanyak 3 kali. Oke, mohon maaf jika kalian tidak menyalakan videonya, maka saya akan anggap kalian tidak hadir di dalam kelas saya. Ya, untuk mata pelajaran ini. Sharon kelas 1 ya? Sharon tinggal diklik join Sharon. Oke. Oke guys. Thank you yang udah nyalakan videonya. Oke. Gabriel, saya nggak tahu kamu kenapa Gabriel, tapi tadi bisa nyala kok videonya. Sinyal mungkin ya. Oke, I will start. What things do you not like? What things do you not like? What things do you not like? And the answer, how to answer it? I do not like blah 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 things. I do not like blah 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 things. Titik-titik ini mesti dia baca di blah 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 itu titik-titik ya. I do not like blah 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 things. Ya, okay. What things do you not like? I do not like blah 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 things. In Indonesia, in bahasa, apa hal yang kamu tidak suka? What things do you not like? Apa hal yang tidak kamu sukai? Biasanya gitu ya. Apa hal yang kamu tidak sukai? Karena setiap kita pasti ada hal-hal yang nggak disukai. Misalnya, saya nggak suka dibohongi, atau saya juga nggak suka berbohong, misalnya gitu. Saya nggak suka ngomong kotor, atau saya nggak suka dengar orang ngomong atau bicara kotor, seperti itu. Itu hal-hal yang bisa kita tidak sukai, atau mungkin saya nggak suka sama kucing, saya nggak suka makanan pedas, misalnya gitu. Atau saya nggak suka makanan asin, saya nggak suka makanan manis. Banyak hal. Nah, itu caranya menjawabnya I do not like bla bla blanya itu diisi sama titik-titiknya itu diisi sama hal yang nggak kita sukai. Misalnya di sini misalnya dia pakai hal berbohong gitu ya. I do not like lying things atau lies things. Hal-hal yang berbau kebohongan kayak gitu. Atau I do not like spicy things. Saya nggak suka hal-hal yang pedas. Ini semua makanan yang pedas itu saya nggak suka. Kayak gitu. Atau yang berbau kekejaman, misalnya gitu. Atau yang berbau violating, kekerasan, saya nggak suka. Gitu. Harmless,
banyak. Miss, kok kita nggak dikasih listnya? Iya. Nanti ya di rumah, carilah hal-hal yang nggak kalian sukai. Caranya adalah cari dulu bahasa Indonesianya, terus buka kamus, kamu cari bahasa Inggrisnya. Oke, rasanya koneksi saya terputus. Apa suara saya masih tetap bisa terdengar? Meskipun video saya berhenti. Masih kok, masih aman, Bang, aman. Aman. Kedengaran ya? Tetap. Meskipun video saya kayaknya terhenti deh. Dengar. Oke. Ya, kayak gitu. Tugasnya tadi itu ya, bla bla bla. Cari hal yang kalian nggak sukai, banyak, pasti banyak. Terus yang nomor 2. Oke, this one is what makes you laugh. Semuanya sama-sama bareng sama Miss Lydia, laugh. Lydia, boleh ke kamar mandi bisa Miss Lydia? Iya. Iya. Ini siapa yang bicara ya? Bisa. Tolong dinyalakan videonya, Daniel. Ya, ada apa? Memasukkan kelas ke kamar mandi bisa Bang? Kelas 5. Ya, oke. 2 menit ya, Daniel. Sudah Bentar. dimasukkan di kelas 5. Sudah sama Pak Agus. Oke. Kok hilang ya? And then this one. Tadi sama-sama setelah Miss Lydia, love. Love. 1, 2, 3, love. 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 Ya, love. Ini bacanya love, bukan lau ya, bukan lau, bukan. Love. Tapi bacanya love. Makin you love. Yes, love. Love di sini artinya tertawa. Laugh. Kalau sedang tertawa, laughing. Ada verb ing-nya, ada akhir kata kerja ing di belakangnya, tertawa. Tapi kalau hanya kata kerjanya saja atau verbnya itu laugh. Semua sama-sama bareng saya, setelah saya ya. Please repeat after me, laugh. Love. Love. Laugh. Love. L-A-F, laugh. Love. Love. Laugh. Love. Ya. Love. Jadi kalau laugh dalam bahasa Inggrisnya dibaca begini, what makes you laugh? What makes you laugh? Yes, what makes you laugh? What makes you laugh? Yes, what makes you laugh? Laugh, tertawa. Laugh. Jadi Laugh. dalam bahasa Indonesia, apa What yang makes membuat you kamu tertawa atau yang lucu buat kamu kayak gitu? Okay. See the what it calls clown misalnya, ngeliat badut, or when somebody telling you a joke gitu ya. Ketika seseorang memberikan cerita lucu sama kamu, bisa juga kamu tertawa. Tapi pattern menjawabnya adalah ketika kamu ditanya what makes you laugh, kamu harus cara jawabnya gini, I can laugh because of. I can laugh because of. I can laugh because of. Saya bisa tertawa atau hal yang lucu buat saya karena itu tadi jokes misalnya cerita lucu, atau ketika ngelihat temanmu yawning, ketika ngelihat temanmu nguap misalnya, kadang lucu ya orang nguap ya. Nular biasanya. Oke gitu. Oke, sekarang sama-sama semuanya laugh. Laugh. Love. Buat
Love. Job. Tapi bilang lah. Love. Yes, love. Love. Oke. Diingat-ingat ya. Nomor 1, what things do you not like? I do not like blah 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 things. What makes you laugh? I can laugh because of. And then the third one is, do you have any pets? Do you have any pets? Kalau ketika pertanyaannya adalah do you have, maka jawabannya hanya 2 yes no question, yes or no answer ya. Yes I do or no I do not. Yes or no. Do you have any pets? Itu artinya apakah kamu memiliki hewan peliharaan? Hewan peliharaan ya, yes. Kalau misalnya yes I do, terus kamu mau diterusin, yes I do titik, I have a puppies misalnya, a puppy, I have puppies gitu. And then kalau no ya udah no I do not, no I do not. Saya tidak punya. Seperti itu. No, I do not. Terus sama-sama tolong katakan bareng Miss Lydia, pets. Pets. Ya. Setelah ini kita akan praktek secara role play ya, secara pairing, berpasangan. Pet, ma'am, pet. Pets, pets. Pet bahasa Indonesianya itu hewan. Ya, hewan peliharaan. Gitu. Apa kamu punya? Hewan peliharaan. Ya, saya punya. Ya. Yes, I do or no, I do not. Oke, yang keempat. What are you most scared of? What are you most scared of? What are you most scared of? Sama-sama setelah Miss Lydia, tolong ikuti scared. Scared. Ini artinya scared ini ditakuti. Scared ini artinya ditakuti. Berarti most scared of itu paling ditakuti. Apa yang paling kamu takuti? Karena ada kata most di sini. Most. Most ini adalah tingkatan dari more and most. Lebih atau paling. Itu. Jadi kalau ada kata most itu paling ditakuti. Di sini cara jawabnya I am most scared of. Saya paling takut dengan misalnya itu. Saya nggak tahu kalian paling takutnya dengan apa karena banyak pasti dan masing-masing orang beda-beda biasanya. Saya takutin, Mem. Apa? Paling saya takutin banyak hal ini. Ya satu aja. Paling serem ini. It's a ghost. Is that ghost? Hantu? Oke, how many people we are? Kita ini ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5. Semoga paling bawah ya Tuhan. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sebentar ya, Miss Lydia stop sharing dulu. 14 dikurangi Miss Lydia sama Pak Agus 2, berarti kita 12 ya. Bener ya? Ya 12. Oke, minta tolong semuanya dinyalakan videonya sama mikrofonnya. Udah dari dulu kan saya nggak pernah. Yang lain. Ya, Stella belum, Daniel belum. Gabriel belum. Ini Grace kelas berapa ya? Grace mana Mas? Grace.
kelas 5 udah selesai kayaknya, Grace. Oke. Dengarkan ya, saya akan memasakkan kalian. Kevin dengan Fania. Christian dengan Angel. Ya nggak usah gitu juga kali. Ini kan cuma online, kalian cuma lawan bicara doang. Ada lawan ini, boy. Lapo? Ngeri aku. Ngeri. Baik banget tadi. Oke, Christian dengan Angel. Gixten dengan Rexi ya. Ingat-ingat baik-baik. Ciko dengan Devinda. Ciko dengan Devinda. Valerie dengan Daniel. Valerie dengan Daniel. Lalu Stella. Stella sama Miss Lydia. Ya, Stella sama Miss Lydia. Oke. Jadi ada berapa pasang? Dua orang. Ya, ada 6 pasang ya. Tadi ingat nggak Kevin sama siapa? Fania. Christian sama siapa Christian? Tahu. Christian sama siapa? Christian bisa dengar suara saya, Christian? Iya. Mem, pakai itu, Mem. Ketek. Dia nggak dengar itu, Mem. Dia harus ketek, Mem. Ketek itu baru dengar itu, Mem. Nggak dengar kok. Christian bisa dengar suara Miss Lydia ya? Bisa tolong dinyalakan mikrofonnya? Angel tadi sama siapa Angel? Pasangan Angel? Sama Christian. Oke, Gixten sama siapa Gixten? Lexi. Ciko sama siapa Ciko? Sama saya. Ciko sama siapa? Devinda. Valerie sama siapa? Valerie tadi pasangannya sama siapa? Saya guru. Aku. Ya, skill tolong diklik join ya. Valerie tadi sama Daniel ya, Valerie. Fania kamu sama Kevin. Wilsella kamu sama Miss Lydia. Oke. Let's start. For the question number 1. Let's roll. Pertanyaan nomor 1 saya serahkan sama Kevin sama Fania. Apa dulu ini, Mem? Kenapa? Dulu nih yang bicara. Apa, Mem? Kevin dulu, terus baru habis itu Fania. Ya. Baik, do you like? What things do you not like? Menjawab dulu. Jadi Kevin bertanya, Fania menjawab. Setelah itu Fania bertanya kepada Kevin, Kevin menjawab. Oh. Gitu. Oke? Okay. Start ya. After 3 ya. On 3. 1, 2, 3, go. What things do you like? What things do you not like? Itu maksud saya. Ayo ulangi. Why things do you not like? What things, bukan white. What things? What things do you not like? What Yes. things do you not like? Ya, terus Fania jawab, I do not like. I don't not like. Apa jawabannya? I do not like. I do not like. Blah 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 things.
Bla bla bla. Bla 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 things ya. Oke, sekarang gantian. Fania tanya ke Kevin. Oke. Aduh, apa sih apa ya tadinya? Enggak disukain deh. Oke. What makes you go? Enggak, masih pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 1. Fania, kalian pertanyaan nomor 1. What thing do you like? I don't know. What makes you I don't know like. Not like. Aduh. I do not like. Bla 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 things. Oke, good. Ya, thank you Kevin sama Fania. Oke, pertanyaan yang kedua. Christian sama Angel ya. Ya, Miss. Fania tolong di-mute dulu, Fania. Oke, maaf. Kenapa kamu di-pin ya? Oke. Untuk pertanyaan nomor 2 ini Angel sama Christian. Ya. Oke. Yang Miss Lydia nyalakan mikrofonnya Christian sama Angel. Yang lainnya tolong di-mute ya. Oke. Yang nomor 2 ini, what makes you laugh? What makes you laugh? I can laugh because of ya. Oke. Angel duluan ya nanya Christian, setelah itu Christian menjawab. Selesai Christian menjawab, Christian balik tanya ke Angel, lalu Angel menjawab. Pertanyaannya sama, pertanyaan nomor 2. Oke? Siap Angel? Siap, Miss. Oke, on 3 ya. 1, 2, 3, go. Nomor 2, pertanyaan nomor 2. Angel? What makes you laugh? Nah, Ulangi sekali lagi. What makes you laugh? what makes you laugh? Christian, tolong dijawab. I can laugh because of Christian. Christian, kamu lagi pegang apa ya di situ? Coba tolong diangkat bukunya. Oke. Christian, tolong dijawab. Christian, bisa dengar suara saya? Bisa ikuti saya? I can laugh. I can laugh Because of. Nah, ini hal apa yang bisa bikin kamu tertawa?
Oke, sekarang gantian Christian tanya ke Angel pertanyaan yang sama, pertanyaan nomor 2 yang di atas ini. Ikuti setelah saya, nggak nulis Christian. Saya nggak fokuskan kalian untuk menulis, tapi lebih ke bunyinya, pelafalannya, cara bicaranya. Oke, tolong ikuti setelah saya. What makes you laugh? Laugh. 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 You laugh. Laugh. You laugh. Bukan lauh ya. UGH itu nggak dibaca enggak. Tapi F. Laugh. Laugh. Ya, laugh. Oke, Angel, tolong dijawab Angel. I can you laugh back off. Because of Of I can laugh because of bla bla bla. Ini hal-hal yang ada titik-titiknya Kak. Tugas kalian ya untuk cari. Tugasnya minggu ini itu. Oke, thank you Angel sama Christian. Pertanyaan yang ketiga ini saya meminta tolong Devinda sama Rexi ya untuk dipraktekkan. bukannya tadi sama Ciko ya Pak, Mbak? Bu, Mbak, salah. Devinda, oh ya Rexi sama Gixten ya. Oke, berarti Devinda sama Ciko ya. Mana Ciko? Oke, Ciko. Rexi nanti sama Gixten pertanyaan nomor 4 ya. Oke, sudah siap? Devinda sama Ciko? Oke. Pertanyaan nomor 3. Ciko dulu bertanya sama Devinda, lalu Devinda jawab. Setelah selesai baru di roll. Role play. Do you have any pets? Yes, I do. Oke, sekarang gantian. Do you have any pet? Yes, I do. Oke, good job. Thank you, Ciko sama Devinda. Sekarang Rexi sama Gixten. What are you most scared of? Bentar, Miss. Ya. I am most scared of. Apa yang paling kamu takutin apa? Oh, Hantu. ghost. Oke, sekarang gantian. Gixten nanya Rexi. What are you most scared of? I am not scared of. Serangga. Apa Rexi? Serangga. Serangga. Oke, insect. Serangga. Oke, thank you. Good job, Rexi sama Gixten. Kita balik lagi ke pertanyaan nomor 1. Saya minta tolong Valerie sama Daniel. Pertanyaan nomor 1. Kalau belum tahu ini untuk isinya apa, hal-hal yang tidak kalian sukai, nggak apa-apa dibacanya bla 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 aja. Oke? Saya berarti Valerie dulu ya. Saya minta tolong Valerie dulu yang pertama, lalu Daniel. Setelah itu gantian. Pertanyaan yang mana, Mem? Pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 1, Daniel. Oke, siap? On 3 ya. 1, 2, 3, go. Please.
Valerie? Yang nomor 1. What things do you not like? I do not like brown things. Oke, good. Sekarang role play. Daniel tanya ke Valerie. What things do you not like? I do not like dog things. Oh, oke. Hal-hal yang berbau tentang hewan dog ya. Oke, thank you, good job Daniel sama Valerie. Sekarang pertanyaan, balik lagi ke pertanyaan nomor 2. Yang belum tinggal Stella ya. Oke, Stella sama Miss Lydia. Oke. Miss Lydia dulu ya. Habis itu kita role play. Well, Stella, what makes you laugh? Nggak apa-apa nih, titik-titiknya dibaca bla 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 dulu nggak apa-apa. Well, Stella, what makes you laugh? Stella, tolong dinyalakan videonya. Oke. Yuk, ikuti Miss Lydia ya. Ikuti sama Miss Lydia ya. I can laugh because of bla bla bla. Oke, sekarang gantian ya. What you laugh? What makes you laugh? Okay. I can laugh because of someone telling me jokes. And someone telling me joke. Ketika orang bercerita lucu ke saya. Biasanya saya ketawa. Oke, good job. Stella, good job semuanya. Thank you. Untuk ini ya, kalimatnya kalau mau ditulis boleh nanti dilihat ulasannya di YouTube. Karena ini di-record, nanti akan di-upload di YouTube. Jadi waktu kita nggak habis hanya untuk menulis seperti itu. Oke, hari ini kita belajar tentang bagaimana lebih lagi untuk tahu how to get know more about someone else. Kita lebih tahu bagaimana caranya lebih tahu lagi kepada orang lain. Seperti itu, mengenal orang lain lebih lagi. Seperti ini. Minggu depan kita akan aplikasikan ini ke dalam sebuah dialog, di dalam sebuah percakapan ya anak-anak. Jadi ini tolong dipelajari kata-katanya yang ini dibacanya laugh, ya bukan laugh, tapi laugh. Yang ini scared. Okay, I think it's enough for today. Thank you for joining with me. It's so nice, really nice to see you again here after a couple of days. Tugasnya di foto. Tugasnya ya boleh dikirim foto, boleh. Mencari hal-hal yang tidak disukai itu ya. Hal yang kamu nggak sukai apa sih, sama hal yang paling kamu takutin. Kayak gitu. Tugas yang tadi ya. Di foto aja. Oke, thank you. Have a nice day. Saya kembalikan ke Pak Agus. Terima kasih Miss Lydia. Thank you Pak Agus. Ya, baik anak-anak. Saya lanjutkan hanya sekilas ya. Coba dibuka di halaman 19 buku temanya. Saya hanya sekilas saja ini. Tema 8 ya, Pak. Tema 9. Kita sudah sampai di tema 9.
di ujung tema ya. Bulan depan tanggal 7 penilaian akhir semester 2 disiapkan dengan baik untuk kenaikan kelas. Oke, saya lanjutkan ya. Kalian sudah libur hampir lebih dari 2 minggu, dari tanggal 10 sampai hari ini di tanggal 19 baru masuk. Jadi pastinya sudah bosen libur. Saya yakin bosen. Karena selama ini juga di rumah, tidak pernah ke sekolah. Jadi tetap semangat ya ikuti pembelajaran. Oke, saya lanjutkan di pembelajaran yang keempat. Buku ya Pak, di atas ya Pak. Ya, yang pertama adalah A, melaksanakan hak serta kewajiban terhadap energi. Saya akan bertanya, apa itu hak dan apa itu kewajiban? Apa itu hak? Ada yang bisa jawab? Atau ada yang tahu apa itu kewajiban? Ya, yuk. Hak itu yang kita lakukan, kewajiban itu. Hak itu yang kita dapatkan, kewajiban itu yang harus kita lakukan. Sip. Bagus. Terima kasih atas jawabannya. Tidak perlu ragu kalau menjawab. Harus percaya diri. Karena itu salah satu bentuk keterampilan ya. Keberanian. Oke, yang disampaikan di stand itu cukup tepat. Jadi hak adalah sesuatu hal yang harus kita yang kita dapatkan, sedangkan kewajiban adalah sesuatu hal yang harus kita kerjakan. Contohnya kewajiban kalian di rumah selama liburan apa saja? Bantu mama. Selama liburan kira-kira kewajiban kamu apa saja? Menyuci piring. Ya, oke. Terus oke. Saya mau tanya di sini, apakah anak-anak di kelas 4 ini mencuci pakaiannya sendiri atau masih dicucikan atau masuk ke laundry atau masuk di mesin cuci atau pakai manual maksudnya? Pernah nyuci sendiri, Pak. Pernah. Pernah juga Bu. Oke, kalau yang enggak pernah nyuci sendiri ada enggak kira-kira di sini? Ada. Yang masih dicucikan? Pakai mesin cuci, Pak. Oh, masih pakai mesin cuci. Oke. Siapa cuci, Pak? Kalau mencuci piring setelah makan ya, misal setelah makan, ditaruh saja apa langsung dicuci? Biasanya dicuci. Ditaruh saja. Biasanya gitu Pak, ditaruh saja. Biasanya dicuci, biasanya enggak. Biasanya enggak. Kalau enggak malas dicuci, kalau malas ditaruh saja. Wis biar mama aja yang cuci. Saya enggak mau. Saya langsung lanjut main game. Betul. Gitu ya. Kalau ngumpul banyak dulu piringnya baru dicuci. Kalau gabut gitu loh Pak. Kalau gabut gitu. Kalau gabut. Nah, gini salah satu olahraga ya. Salah satu olahraga yang bisa dilakukan di rumah adalah mencuci pakaian sama mencuci piring. Kan itu melakukan gerakan. Kalau kalian hanya duduk, hanya mainan HP, kemudian hanya makan, kemudian tidur, ya baik sih baik. Itu karena apa ya? Melepas waktu luang mainan HP. Cuma dampaknya macam-macam. Ada yang matanya nanti capek, kalau sudah kelelahan nanti akibatnya minus, bisa rabun jauh ataupun rabun dekat, dan dampaknya bisa pakai kacamata. Terus kalau tubuh sering tidak digunakan untuk bergerak, untuk melakukan olahraga ya gampang sakit. Kemudian juga menumpuk penyakit, bisa-bisa obesitas atau kegemukan. Itu hanya makan, tidur, duduk, mainan HP. Tapi kita bahasnya sekarang kewajiban dan hak terhadap energi secara seimbang. Jadi hak dan kewajiban itu harus dilakukan secara seimbang. Kamu tidak akan mau melakukan kewajiban terus tapi tidak mendapatkan hak. Terus kemudian kamu juga nggak akan mendapatkan hak terus tanpa melakukan kewajiban. Itu tidak akan pernah tercapai. Jadi harus seimbang. Saya akan bacakan. Lingkungan telah menyediakan berbagai sumber daya alam. Sumber daya alam hayati maupun non-hayati. Ada yang tahu nggak sumber daya alam hayati itu apa? Sumber daya alam hayati.
Sumber daya alam hayati itu ya berasal dari makhluk hidup. Kalau non hayati itu bukan berasal dari makhluk hidup. Kalau non hayati yang berasal dari makhluk hidup itu bisa hewan, tumbuhan, itu ya. Kalau non hayati bisa berasal dari benda mati yang tidak bernyawa itu. Kemudian di sini saya lanjutkan, pemanfaatnya seringkali tidak memperhatikan kelestarian. Akibatnya terjadi berbagai kerusakan sumber daya alam. Oleh karena itu manusia hendak memiliki kesadaran untuk melaksanakan dan kewajiban terhadap lingkungan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa secara seimbang. Sumber daya alam diolah secara seimbang. Kemudian agar dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi. Tanpa adanya energi, semua aktivitas manusia akan terhambat. Bayangkan, kalau tidak ada energi listrik, kira-kira apa yang terjadi? Bosen. Bosennya apa? Misalnya seperti apa? Nggak bisa nonton TV. Nggak bisa nonton TV. Terus kira-kira kalau nggak ada energi listrik, kira-kira apa yang terjadi dampaknya? Kepanasan. Gelap. Kepanasan. Kenapa kok bisa kepanasan? Apa hubungannya listrik sama Kipas panas? mati, Pak. Apa? Gelap. Kipas angin kan mati. Oh, kipas anginnya mati. Terus gelap. Hubungannya apa sama apa? Mati lampu. Listrik, mati lampu. Lampu. Terus apa lagi kira-kira? Oh, ada. Apa lagi kira-kira dampaknya? Dampak. Apa ya? Kalau tidak ada energi listrik. Sudah menjadi takut. Jadi takut. Kenapa menjadi takut, Vin? Takut sama apa? Gelap. Takut sama gelap. Oh, kamu takut sama gelap. Jadi kalau tidur dinyalakan lampunya. Enggak, Pak. Apa ya? Cahayanya kan ada dikit-dikit gitu loh. Oh, ada dikit-dikit gitu. Mati lampu gitu loh. Ya, jadi gitu ya. Tanpa adanya energi, semua aktivitas manusia itu menjadi terhambat. Salah satunya energi listrik. Ya, di sini ada salah satu sumber energi yang dapat menghasilkan energi listrik adalah air melalui PLTA. Ada yang tahu enggak kepanjangan dari PLTA? Waduh. PLN. PLN? Bukan. Ada yang tahu enggak kepanjangan PLTA? Ada yang tahu enggak kepanjangan PLTA? PLTA itu adalah sebuah singkatan. P-nya adalah pembangkit, L-nya itu listrik, T-nya itu adalah tenaga, A-nya adalah air. Jadi pembangkit listrik, tenaga, air. Jadi melalui beberapa proses ya, biasanya PLTA ini didapatkan di dekat air terjun. Membangun sumber PLTA itu di dekat air terjun. Kenapa kok di dekat air terjun? Karena Kenapa? airnya banyak. Karena airnya bergerak ya dari atas menuju ke bawah. Jadi sebuah kincir itu digerakkan oleh air. Kincir air yang bergerak itu menghasilkan sebuah energi dan disalurkan ke sebuah PLN. PLN itu apa? Kepanjangan PLN itu apa? Oh, Apa? Pembangkit tenaga listrik. pembangkitan Tenaga listrik. Kalau PLN itu singkatannya apa kira-kira? PLN. Aduh. PLN itu singkatannya Perusahaan Listrik Negara. Mosok gak tahu PLN? PLN itu sudah ada sejak dulu. PLN itu perusahaan listrik negara yang dikelola oleh BUMN. Memang dari zaman berapa? Ya sudah lama dari pemerintah itu punya namanya usaha. Nah, usahanya apa? Yaitu salah satunya PLN, Perusahaan Listrik Negara. Jadi kita yang menggunakan listrik itu bayarnya ke tempat-tempat yang sudah disediakan dan masuknya ke kas negara. Itu yang dikelola sama BUMN. BUMN itu badan usaha milik negara. Diingat ya, jangan sampai nggak tahu kalau ada PLN itu apa yo. Bukan pembangkit listrik lagi, tapi perusahaan. PLN itu perusahaan. Nanti kalau sudah naik di SMP, ditanyai PLN itu apa, nggak tahu. Dijawabnya pembangkit listrik. Bukan, jadi perusahaan
Bilik negara. Oke. Kemudian selain air ada sumber daya yang dapat diolah manusia, ada minyak bumi, ada batu bara, gas alam sebagai bahan bakar. Kemudian lanjut nomor 1, dibacakan sama Kevin. Saya minta tolong Vin, nomor 1 pelaksanaan hak dan Oke. Setiap orang berhak memperoleh energi, akan tetapi energi harus dimanfaatkan secara bijaksana agar ketersediaannya tetap terjaga. Berikut contoh hak warga masyarakat atas sumber energi. A. Menggunakan listrik untuk menyalakan peralatan elektronik. B. Menggunakan gas untuk memasak. C. Menggunakan air untuk memenuhi kebutuhan. D. Manfaatkan matahari sebagai energi alternatif untuk proses pengeringan. E. Mendapatkan udara yang bersih dan segar. Sudah, Pak. Terima kasih, Vin. Jadi itu ya salah satu manfaatnya menggunakan listrik untuk peralatan elektronik. Peralatan elektronik itu ada laptop, ada TV, ada HP, kemudian ada radio, kemudian ada lampu, dan sebagainya. Kemudian kalau menggunakan gas untuk memasak, tuh pakai LPG. Kemudian menggunakan air untuk mandi, untuk minum. Kemudian memanfaatkan matahari untuk melakukan proses pengeringan. Pengeringan badan. Mengeringkan baju dan sebagainya. Kemudian mendapatkan udara bersih dan segar. Kamu bisa bernafas dan menghirup udara segar itu termasuk nikmat yang diberikan oleh Tuhan. Jadi kita harus mensyukuri hak yang sudah kita terima. Kemudian yang kedua, saya minta tolong dibacakan Devinda. Mikrofonnya deh. Sumber energi yang terdapat di bumi cukup beragam. Sumber energi tersebut bisa habis karena digunakan terus-menerus oleh manusia. Untuk menjaga kelestarian sumber energi, setiap orang harus melaksanakan kewajiban secara bertanggung jawab. Kewajiban warga masyarakat atas sumber energi dapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut. A. Menggunakan energi secara efisien dan efektif. B. Menggunakan energi alternatif. C. Melakukan penghijauan atau reboisasi. D. Menjaga ketersediaan sumber daya alam. E. Menghemat bahan bakar dan listrik. F. Menggunakan kendaraan ramah lingkungan. Oke, terima kasih. Oke ya, saya jelaskan di sini. Ya Kevin, silakan keluar Zoom dulu. Habis ini selesai kok. Yang pertama, menggunakan energi secara efisien dan efektif itu tepat guna ya. Kemudian menggunakan energi alternatif kayak tadi menggunakan matahari untuk menjemur pakaian dan sebagainya. Melakukan penghijauan atau reboisasi itu menanam tanaman kembali. Kemudian menjaga ketersediaan sumber daya alam, menghemat bahan bakar dan menggunakan kendaraan ramah lingkungan. Kiranya seperti itu saja untuk tema hari ini. Untuk tugasnya nanti di halaman 21 dan 22. Kalau bisa sekalian dikerjakan yang pembelajaran 5-nya ya. 26 dan 27. Oke, kiranya seperti itu. Ada pertanyaan? Tidak. Oke. Devinda jangan live dulu ya. Yang lainnya silakan live meeting dulu. Sampai jumpa dan selamat pagi. Siapa? Ya. Sampai jumpa. Nah, Ya.
Dev, hari ini nanti jam itu ya, jam 1. 11. Saya sudah WA Mama. Biar enggak kesiangan, supaya lebih enak. Nanti selesainya